العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نذكركم بإخلاص النية لله تعالى. Ustadz Mustafid, jelas suaranya nggih? Tulis di komentar jelas napa boten. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pada fasal ini Ibnul Jauzi menjelaskan tentang pentingnya menjaga hukum-hukum syariat, pentingnya menjadikan batas-batas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertimbangan dari segala hal yang dilakukan oleh umat muslim. Pada bab ini Ibnul Jauzi menasihati sang putra untuk selalu memperhatikan hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama yang di sini dibahasakan dengan al-hudud dalam setiap langkah dan juga perilaku putranya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wanzur ya bunayya ila nafsika indal hudud. Yang dimaksud dengan al-hudud di sini adalah ay hududullah aw ma harramallahu alaika. Yang artinya wahai putraku, wahai anakku, lihatlah dirimu supaya tetap ada pada batas-batasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya batas-batas hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai engkau melewati batas-batas tersebut. Fatalammah kaifa hifdzuka laha. Talammah yakni artinya hasib, introspeksi diri terhadap penjagaanmu kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu sudah benar-benar menjaga, melakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah justru melalaikannya? Itu adalah maksud daripada fatalammah kaifa hifdzuka laha, yakni koreksi dirimu. Fa innahu man ra'a ru'iyya wa man ahmala turika. Artinya orang yang selalu menjaga hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, waman ahmala turika. Wa inni la azkuru laka ba'du ahwali la'allaka tanzuru ila ijtihadi wa tas'alul muwaffiqali. Ibnu Jauzi mengatakan, wahai putraku, sungguh saya akan menceritakan kepadamu tentang kondisi-kondisiku di masa lalu. Bagaimana kerja kerasku, bagaimana ijtihadku dalam mendapatkan ilmu yang manfaat. Watas alul muwaffiqali. Beliau melanjutkan, fa inna aktsarul in'ami alayya lam yakun bikasbi wa innama huwa min tadbiril latifi bi. Kata beliau, kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diriku saat ini semata-mata bukan karena murni usahaku sendiri. Nah, in'am, kenikmatan yang dimaksud oleh Ibnu Jauzi di sini bukan kenikmatan dalam masalah duniawi. Karena nanti akan kita ketahui bersama bagaimana kondisi beliau dan keluarga Ibnu Jauzi sederhana sekali, hidup dalam keadaan pas-pasan. Namun apa nikmat yang dimaksud oleh beliau di sini merupakan nikmat ilmu,
kemudian kecepatan di dalam menghafalkan, pengetahuannya yang sangat luas, baik di dalam ilmu hadis, kemudian ilmu bahasa khususnya. Nah, Ibnu Jauzi ini menceritakan kepada sang anak, supaya apa? Supaya hal tersebut menjadi motivasi agar berbuat lebih baik. Fa inni azkuru nafsi wali himmatun aliyah. Wahai putraku, saya akan menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri saya pada masa lalu. Li himmatun aliyah. Saya memiliki semangat yang sangat tinggi sekali. Wa ana fil maktab ibnu sitti sinina. Dan saya memasuki sekolahan. Maktab ini adalah tempat belajar, mungkin bisa kita bahasakan seperti pondok pesantren pada saat ini. Beliau memasuki pusat pendidikan dimulai pada usia Siti Sinin 6 tahun. Wa ana qarinus sibyanil kibar, dan pada usia tersebut saya banyak sekali berkawan dengan anak-anak yang sudah besar, dalam arti anak yang usianya lebih dewasa daripada saya. Saya tidak berkawan, meskipun usia saya 6 tahun, tapi saya tidak berkawan dengan orang-orang yang seusia dengan saya, atau bahkan lebih kecil daripada saya usianya. Lad ruziqtu aqlan wafiran fi sighari yazidu ala aqli syuyukh. Pada masa kecil, di usia 6 tahun, saya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal yang sangat luas, bahkan melebihi daripada akal-akal orang yang usianya lebih tua daripada saya. Jadi kata-kata asyuyukh di sini bukan berarti syekh, yakni orang yang memiliki ilmu banyak, bukan, tetapi asyuyukh di sini maknanya mengarah kepada orang-orang yang usianya lebih tua daripada Ibnu Jauzi yang saat itu masih remaja. Nah, memang namanya akal ini sebagaimana sering sekali disampaikan oleh guru-guru kami, itu seperti rizki. Jadi Allah Ta'ala membagi rizki sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi akal. Ada orang yang memiliki rizki, dalam hal ini yang dimaksud adalah harta yang banyak sekali, namun ada orang yang mendapatkan bagian harta sedikit. Begitu juga ada orang yang memiliki akal banyak. Akal dalam hal ini yang dimaksud adalah memiliki kemudahan di dalam memahami ilmu, memiliki pengetahuan yang sangat luas, memiliki hafalan yang sangat kuat. Tetapi ada orang yang diberikan akal sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak sedikitnya akal yang menjadi pertimbangan di sini adalah akal yang sehat yang digunakan untuk memahami pemahaman yang benar. Kenapa? Karena banyak sekali, bahkan para pendahulu-pendahulu kita, orang-orang yang hidup jauh sebelum kita, memiliki hafalan yang sangat banyak, memiliki pengetahuan yang luar biasa. Bahkan Ibnu Taimiyah ini mendapatkan julukan Al-Hafidh, karena hafalan hadisnya yang begitu banyak. Tetapi apa kata ulama ahlu sunnah wal jamaah yang hidup pada masanya, seperti Al-Hafidh Al-Iraqi, kemudian ada juga ulama-ulama lain mengatakan innahu kharaqal ijma'a fi aksara min sittina mas'alatan ba'duha fil usul wa ba'duha fil furu'. Kemudian dikatakan lagi bahwa Ibnu Taimiyah ini melenceng daripada ijma' ulama di lebih dari 60 masalah. Ini yang mengatakan Al-Hafidh Al-Iraqi. Lebih dari 60 masalah. Sebagian ada pada masalah usul, yaitu menyentuh ranah akidah, kemudian sebagian lagi ada yang mengarah kepada masalah furu', yaitu masalah al-fiqih. Nah, masalah fikih ini seperti ketika ada orang mengatakan saya menceraikanmu 3 kali, maka ini dalam pendapat Ibnu Taimiyah ini dihitung
jatuh talak satu. Padahal ketika ada orang mengatakan tolak tuki salasan secara ijma, ini berarti jatuh talak tiga. Tetapi dalam hal ini Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang melenceng daripada konsensus atau ijma para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di dalam masalah usuluddin, masalah ilmu-ilmu akidah, penyelewengan dari Ibnu Taimiyah sangat banyak, dari masalah tajsim, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seperti manusia yang duduk di atas arsy, memiliki wajah, tangan dan seterusnya. Ini merupakan pemahaman-pemahaman yang jauh dari akal-akal sehat. Sementara orang ahlu sunnah wal jamaah memiliki pemahaman yang benar, yang salim, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang suci dari tempat dan arah, tidak butuh terhadap tempat, tidak butuh terhadap langit, tidak butuh terhadap arsy, tetapi justru sebaliknya, makhluk-makhluklah yang membutuhkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersyukur bagi orang-orang yang diberikan akal banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan digunakan sebagaimana mestinya. Tetapi al-i'tibaru bil aqlis salim, yang menjadi patokan di sini adalah bagaimana seseorang menggunakan akalnya tersebut. Nah, Ibnu Jauzi ini Masya Allah semenjak kecil memang diberikan akal yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemampuannya di dalam memahami pelajaran ilmu agama melebihi daripada orang-orang yang usianya lebih tua daripada Ibnu Jauzi. Fama azkuru anni la'ibtu fi tariqin ma'as sibyani qattu. Luar biasa kata Ibnu Jauzi, saya tidak ingat sama sekali bahwa saya suatu hari pernah bermain-main di jalanan bersama anak-anak. Seingat saya tidak pernah, kata Ibnu Jauzi. Wala dhahiktu dhahikan jarihan. Dan saya juga tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Ini luar biasa, semenjak kecil memang memiliki perangai-perangai yang baik sekali. Hatta anni kuntu wali sab'u sinina aw nahwuha ahduru rahbatal jami'i wala atakhayyaru halqata musya'bidhin bal atlubul muhadditha fayatahaddatsu bisyari. Beliau menyampaikan, bahkan ketika usia saya menginjak 7 tahun atau kurang ataupun lebih sedikit, saya menghadiri majelis-majelis ilmu agama yang diselenggarakan di teras-teras masjid yang ada pada saat itu. Wala atakhayyaru halqata musya'bidin. Musya'bidin di sini adalah orang yang tidak memiliki ilmu, ya, tetapi berpura-pura seperti orang yang memiliki ilmu, kemudian membuka majelis, menyampaikan masalah-masalah tanpa didasari dengan ilmu yang baik. Kata Ibnu Jauzi, saya tidak memilih fala atakhayyaru halaqata musya'bidin. Saya tidak memilih halaqah-halaqah atau majelis-majelis yang didirikan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, ini sekaligus himbauan bagi kita para hadirin yang saya muliakan untuk benar-benar memilih guru, benar-benar memilih tempat yang baik untuk pendidikan putra-putri kita semua. Artinya jangan hanya melihat kebesaran nama suatu pondok pesantren misalkan. Jangan hanya melihat kemegahan bangunan yang ada di suatu pondok pesantren. Jangan hanya melihat sedikit banyaknya santri yang mondok di suatu pondok pesantren, akan tetapi yang lebih penting dari itu, siapa yang mengajar di pondok pesantren tersebut. Siapa ustadznya, siapa kiainya, siapa yang akan mentarbiyah, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita semua. Itu yang harus kita ketahui. Apakah benar-benar memiliki sanad keilmuan yang baik, benar-benar orang yang bisa diambil ilmu darinya, memiliki sifat sidqah atau tidak.
Nah, ini Ibnu Jauzi semenjak kecil sudah selektif sekali, tidak asal mengambil guru. Ya, kalau zaman sekarang, Masya Allah, generasi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang sangat buruk pada saat ini, di mana ceramah-ceramah agama banyak sekali kita saksikan di YouTube, di media sosial. Nah, ini sementara kita tidak tahu siapa yang menyampaikan ceramah tersebut, dari latar belakang apa, siapa gurunya, dan seterusnya. Oleh karena itu harus dilakukan pengawalan, pendampingan kepada anak-anak, karena anak ini seperti wadah yang kosong. Dengan apa akan kita isi wadah tersebut? Dengan air putih, dengan air susu, atau bahkan dengan racun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bal atlubul muhaddisa, justru saya mencari orang-orang ahli hadis. Fayatahaddatsu bisiyari fa'ahfadhu jami'a ma asma'u wa azhabu ilal baiti fa'aktubuhu. Jadi Ibnu Jauzi ini menghadiri majelis-majelis ilmu tanpa membawa buku catatan untuk menulis apa yang disampaikan oleh para masyayikh saat itu. Akan tetapi karena Ibnu Jauzi ini diberikan akal yang sangat hebat, akal yang kuat, apa yang disampaikan oleh guru-gurunya para muhadis kala itu dihafalkan, kemudian ketika pulang fa'aktubuhu, maka saya langsung menulisnya. Ini huruf atofnya menggunakan fa. Nah, fa ini berarti jaraknya itu pendek sekali. Kalau menggunakan summa berarti jaraknya itu panjang. Ini penting sekali bagi kita ketika belajar, ketika mengaji. Nah, jangan sampai lupa menulis. Biasanya misalkan kita menghadiri suatu majelis ilmu, kemudian kita tidak membawa alat tulis, setelah majelis ilmu kita masih mengingat materi tersebut, maka cepat-cepat kita tulis. Nah, mumpung masih ingat, karena kita tidak tahu, mungkin 1-2 tahun kemudian kita membutuhkan terhadap ilmu tersebut, tetapi kita tidak punya catatannya. Makanya benar kata syair yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu seperti hewan buruan, wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu adalah ikat daripada hewan buruan tersebut supaya tidak lari atau kabur. Walaqad ufiqa li syaikhuna Abul Fadl ibn Nasir rahimahullah, fakana yahmiluni ila syuyukh fa asma'anil musnada wa ghairahu minal kutubil kibar. Saya dianugerahi seorang guru besar. Beliau adalah Syekh Abul Fadl ibn Nasir rahimahullah. Kata Ibnu Jauzi, beliau inilah yang membawa saya sowan kepada para masyayikh. Nah, ini merupakan tauladan yang baik untuk kita semua. Apabila memiliki putra, kemudian kita mengharapkan putra tersebut memiliki ilmu yang baik, ilmu agama, serta mendapatkan barokah, maka tidak ada salahnya kita sering-sering untuk mengajak anak tersebut sowan kepada para kiai, kepada para ulama, kepada orang-orang yang kita yakini memiliki ilmu-ilmu hikmah. Kita mintakan doa kepada orang-orang tersebut supaya anak yang kita harapkan kebaikan tersebut benar-benar tumbuh menjadi generasi yang soleh. Saya teringat salah satu guru saya almarhum Kiai Haji Mahfud namanya, dari Kudus, itu bercerita kepada saya bahwa ketika kecil ayahnya namanya Kiai Haji Asnawi itu sering mengajak Kiai Mahfud tersebut sowan-sowan kepada seluruh kiai yang ada di kota Kudus saat itu. Banyak kiai-kiai sepuh, sampai sekarang pun masih banyak. Nah, setiap kali Kiai Mahfud, guru saya, diajak kepada para kiai, pasti ayahnya minta supaya air yang kelak akan diminum oleh guru saya itu minimal didoakan atau bahkan diludahi oleh para kiai, dengan mengharapkan apa?
dengan mengharapkan keberkahan dari orang-orang soleh tersebut. Nah, ini baik, artinya kita sowan, meminta doa sambil membawa anak-anak kita dengan harapan bisa tumbuh menjadi generasi yang baik. Dan ini yang dilakukan oleh Abdul Fadl Ibnu Nasir kepada Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi kala itu masih kecil, dibawa muter-muter ke para masyayikh, bahkan diajarkan kitab Al-Musnad dan kitab-kitab besar lainnya. Wa ana la a'lamu ma yuradu minni. Ibnu Jauzi, sementara saya tidak tahu apa yang diharapkan oleh Ibnu Nasir dari seorang Ibnu Jauzi yang kala itu masih kecil. Wa dhabata li masmu'ati ila an balagtu. Artinya segala hal yang pernah saya dengar saat kecil, saat masih didampingi oleh Abdul Fadl Ibnu Nasir, itu semuanya dicatat oleh Abdul Fadl Ibnu Nasir, sampai catatan itu masih disimpan oleh Ibnu Jauzi ketika Ibnu Jauzi sudah menginjak usia balik. Tidak hanya itu saja, fana walani sabtaha. Kemudian Abu Nasir, Abdul Fadl Ibnu Nasir ini juga memberikan sabtaha, ini artinya adalah seperti sanad, seperti bukti bahwa Ibnu Jauzi ini benar-benar pernah mengkaji kitab-kitab yang disebut. Walazamtuhu ila antu fiya rahimahullahu fa'adraktu. Di dalam nuskhah lain ada mengatakan fanil tu. Jadi ada fanil tu, ada fa'adrok tu. Namun yang saya baca dengan guru saya fanil tu. Nah, saya ini terus lazam tuhu, ini berarti menyertai. Kata Ibnu Jauzi, saya terus menyertai Abdul Fadl Ibnu Nasir sampai beliau wafat. Nah, ini penting ini, wahai para pendengar. Penting sekali kita ini harus memiliki minimal satu guru yang benar-benar menjadi uswah hasanah, kemudian menjadi rujukan utama bagi kita. Nah, jadi jangan sampai kita ini memiliki guru, artinya campur aduk, tidak tahu mana yang harus kita ambil pendapatnya. Akan tetapi penting sekali kita memiliki seorang guru, seorang murabi yang memang guru tersebut kita jadikan sebagai rujukan ketika ada masalah ataupun problem-problem lainnya. Ini juga seperti itu, Ibnu Jauzi menyertai terus Abdul Fadl Ibnu Nasir sampai beliau wafat. Fa'adraktu atau faniltu bihi ma'rifatal hadits wan naqli. Kemudian dengan berkah Abdul Fadl Ibnu Nasir, saya ini dapat mengetahui pengetahuan tentang ilmu hadis. Al-hadis wan naql itu yang dimaksud adalah sama. Baik, walaqad kana sibyanu yanziluna ila Dijlah wa yatafarrajuna 'alal jisri wa ana fi zamani sighri akhudhu juz'an. Yani Dijlah di sini adalah, di situ ada keterangannya sebuah nama sungai yang ada di Baghdad. Beliau menceritakan anak-anak kecil di usia saya, mereka banyak sekali yang bermain-main, turun ke sungai, kemudian bermain-main di sekitar jembatan yang ada di sungai tersebut. Sementara wa ana fi zamani sighri akhudhu juz'an wa aq'udu hujzatan minan nasi ila janibi ar-raqqati. Sementara saya pada usia kecil yang sama, saya lebih memilih untuk menghafalkan Al-Quran, mempelajari kitab-kitab, kemudian saya duduk menjauhi kerumunan manusia-manusia tersebut. Ila janibir raqqati, ke sebuah nama atau daerah yang disebut dengan Raqqah, fa'atashaghalu bil ilmi. Kemudian saya menyibukkan diri dengan ilmu. Ini mirip ya ceritanya dengan Imam Nawawi. Jadi sejak kecil memang beliau diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak suka bermain-main dengan anak-anak yang seusianya. Artinya hatinya ini diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
lebih suka mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Tsumma ulhimtu az-zuhda fasarattu shauma. Kemudian saya diberikan ilham, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai sifat zuhud. Jadi kehidupan Ibnu Jauzi ini sangat sederhana sekali, jauh dari kesan mewah. Bahkan nanti pada paragraf berikutnya beliau mengatakan wa kuntu usbihu wa laisa li ma'kalun wa umsi wa laisa li ma'kalun. Artinya apa? Sering sekali hari-hari saya itu tidak menemukan makanan, kata Ibnu Jauzi. Saya bangun pagi tidak ada makanan, sore hari tidak ada makanan. Tetapi kata beliau, yang penting saya tidak terlihat rendah di depan manusia. Artinya apa? Saya tidak mengemis-ngemis terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Tidak merendahkan harkat dan harga diri saya sebagai orang alim hanya untuk mendapatkan harta. Itu tidak dilakukan oleh Ibnu Jauzi. Nah, ini sifat zuhud yang ditampakkan oleh Imam Ibnu Jauzi. Fasaratu sauma, saratu ini artinya adalah aksartu, saya memperbanyak puasa. Wa tasyaghaltu bittaqalluli minat ta'am, saya sibuk menyibukkan diri dengan apa? Sedikit makan. Nah, dengan sedikit makan. Kenapa? Karena makan biasanya banyak makan ini menyebabkan ngantuk. Ya. Kalau sudah ngantuk tidur. Nah, kalau sudah ngantuk tidur. Ini sering sekali kita praktekkan dulu ketika masih belajar menjadi mahasiswa di Universitas Global Lebanon Beirut di bawah asuhan para guru-guru kami yang mulia. Mereka melarang kami untuk menganjurkan untuk tidak makan pagi. Jadi berangkat kampus hanya makan kurma sekian butir, makan kismis begitu yang disediakan oleh kampus kami, sementara sarapannya nanti jam 10, jam 11. Kenapa? Karena makan pagi itu menyebabkan pikiran ini lemah. Kemudian juga dapat menyebabkan ngantuk, apalagi yang dimakan itu sejenis-sejenis karbohidrat seperti nasi. Ini bisa Anda buktikan sendiri, jam 6 daripada semangat. Maka at-taqallul minat ta'am, sedikit makan ini faedahnya sangat banyak sekali. Wa alzamtu nafsi sabra fastamarrat, kemudian saya mewajibkan atau mewajibkan diri saya untuk selalu berlaku sabar. Fastamarrat. Jadi fastamarrat ini artinya istiqomat. Sampai pada akhirnya diri saya ini dapat istiqomah dalam bersabar. Wasyammartu walazamtu. Wa ahbabtu as-sahara walam aqna bifannin minal ilmi, dalam nuskhoh minal ulum. Ini walam aqna itu artinya walam aktafi. Saya tidak puas, ya, saya tidak menganggap cukup hanya dengan menguasai satu bidang ilmu saja. Tapi saya ingin menguasai banyak ilmu. Tetapi berbagai banyak ilmu yang dikuasai oleh seseorang ketika belajar ilmu agama, yang paling baik adalah memiliki satu referensi kitab tertentu di dalam satu bidang tertentu. Artinya misalnya nahwu, seorang santri harus punya satu kitab yang dijadikan sebagai rujukan dalam permasalahan nahwu. Misalnya dalam nahwu menguasai alfiyah. Jadi alfiyah itu adalah rujukan utama bagi orang tersebut di dalam ilmu nahwu. Masalah fikih, misalnya dia menjadikan kitab Fathul Wahhab sebagai rujukan utama. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai tidak menjadikan satu kitab sebagai referensi utama,
di dalam masalah-masalah ilmu agama. Kemudian kitab-kitab yang lain, meskipun ilmu nahwu itu, kitab nahwu itu banyak sekali, ada namanya Qatrun Nada, ada Al-Ajurumiyah, ada Mutammimah, ada Alfiyah, dan seterusnya, itu adalah pengembangan. Tetapi minimal harus ada satu kitab yang dipegang, yang benar-benar dikuasai. Dari satu kitab tersebut akan dikembangkan kitab-kitab nahwu yang lainnya. Jadi jangan sampai misalnya dia mempelajari 5 kitab nahwu, yang satu ngambang, belum tuntas, yang satu juga masih ngambang. Ini akhirnya tidak seimbang. Bal kuntu asma'ul fiqha. Saya mendengarkan ilmu fikih. Wal wa'dha, wal haditha, wa atba'uz zuhad. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu yang dikuasai oleh Ibnu Jauzi. Summa qara'tul lughah, khususnya di dalam ilmu bahasa. Memang Ibnu Jauzi ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi ratusan orang kafir masuk Islam di tangan Ibnu Jauzi. Ribuan orang-orang yang jauh dari jalan yang benar sadar karena nasihat Ibnu Jauzi. Beliau punya salah satu karangan kitab, saya punya itu kitabnya, namanya Akhbarul Hamqa wal Mughfalin. Jadi kitab hiburan itu isinya adalah cerita-cerita hikmah, cerita-cerita orang yang hamqa. Nah, hamqa itu orang yang aneh, memiliki pikiran yang tidak lurus, idiot gitu bahasa sekarang. Tetapi cerita tersebut mengandung hikmah, ya, seperti ada cerita Abu Nawas dan seterusnya. Itu Ibnu Jauzi punya. Salah satunya adalah judulnya Akhbarul Hamqa wal Mughfalin. Saya punya itu di perpustakaan koleksi saya. Itu bagus dibaca ketika dalam kondisi sedang penat, cocok untuk hiburan. Itu karangan beliau. Summa qara'tul lughata walam atruk ahadan mimman yarwi wa ya'if wala ghariban yakdum illa wa ahduruhu wa atakhayyarul fadaila. Artinya saya tidak meninggalkan satu orang pun, satu syekh atau ulama pun yang dapat meriwayatkan hadis atau memberikan mau'idhah, petuah, nasihat, itu tidak saya biarkan begitu saja. Langsung saya temui, saya minta faedah, saya minta ilmu, saya minta sanad. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Jauzi. Wa atakhayyarul fadaila. Saya memilih-milih untuk mendapatkan fadilah ataupun keutamaan. Wa kuntu idza urida li amrani uqaddimu fi aghlabil ahwali haqqal haqqi. Ketika dihadapkan dua masalah, maka saya mempertimbangkan dan mendahulukan mana yang paling benar dari kedua masalah tersebut. Fa ahsanallahu tadbiri wa tarbiyati wa ajroni ala ma huwal aslahu li. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membaguskan pendidikan saya, kata Ibnu Jauzi, dan juga menunjukkan saya mana dari dua pilihan tersebut yang paling maslahah. Wa dafa'a 'anil a'da'a wal husad wa man yakiduni. Dan Allah Subhanahu wa taala mengusir orang-orang yang memusuhi saya, orang-orang yang hasud terhadap saya, dan orang-orang yang melakukan tipu daya kepada diri saya. Wa hayya aliya asbabal ilmi. Nah, ini yang terpenting. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk Ibnu Jauzi sebab-sebab dihasilkannya ilmu. Contohnya apa? Ya tadi, mudah mendapatkan masyayikh, diberikan akal yang wafir, khususnya ini adalah sebab Ibnu Jauzi bisa menguasai banyak bidang ilmu. Wa ba'asa ilayya al-kutuba min haitsu la ahtasib. Jadi Jauzi ini tidak punya uang, tapi delalah begitu saja datang kitab-kitab yang diinginkan oleh Ibnu Jauzi, la ahtasib, tidak tahu dari mana datangnya. Mungkin dari hadiah, dari pemberian.
wa razaqanil fahma wa sur'atal khatti wa judadat tasnif. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan anugerah kepada saya cepat memahami masalah, cepat menulis. Ini juga keahlian yang tidak selalu dimiliki oleh setiap orang. Ini cepat menulis, artinya dia unggul daripada orang-orang yang lain. Ketika mendengarkan gurunya mengajar, Ibnu Jauzi menjadi rujukan dari teman-temannya dalam hal catatan tentang apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, makanya setelah selesai majelis ilmu, itu saya sendiri juga di sini di pesantren kami menyarankan kepada anak-anak untuk tidak langsung bubar, tetapi membuat seperti halaqah, tukar tulisan, mana yang kurang, mana yang salah, ditambal secara bersama-sama sehingga mereka keluar dari majelis ilmu tersebut membawa ilmu yang sama, membawa catatan yang sama, satu komando. Tidak ada satupun dari mereka yang salah di dalam memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru. Wajud data tasnifi, dan keahlian mengarang suatu kitab ini juga Ibnu Jauzi sangat hebat sekali. Walam yu'wizni syai'an minad dunya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan tidak memudahkan urusan dunia bagi Ibnu Jauzi. Artinya sedikit sekali urusan dunia yang diberikan oleh Allah kepada Ibnu Jauzi. Bal saqa ilayya minar rizqi miqdarul kifayati wa azyad. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibnu Jauzi rizki sekedar kecukupan saja. Jadi tidak lebih dari kecukupan. Artinya sederhana. Ya. Wa wadu'ali minal qabuli fi qulubil khalqi fawqal haddi. Ini ada catatan yang terbalik ini. Sebentar. Wa wadu'ali minal qabuli fi qulubil khalqi fawqal haddi. Itu yang betul. Di dalam kitab saya ini ada redaksi yang terbalik. Jadi saya ulangi, wa wadu'ali minal qabuli fi qulubil khalqi fawqal haddi. Artinya Ibnu Jauzi ini diberikan Masya Allah keistimewaan yang luar biasa, mudah diterima oleh masyarakat. Ini tidak dimiliki oleh setiap orang ini, karena orang yang alim itu macam-macam. Ada yang mudah diterima oleh masyarakat, ada yang sulit diterima oleh masyarakat. Alasannya macam-macam, karena tidak semua orang yang memiliki ilmu itu dapat mengajarkan apa yang dimilikinya dengan baik dan mudah difahami oleh orang lain. Ini biasanya sulit untuk diterima, sulit untuk difahami. Tetapi ketika orang alim ini punya ilmu dan punya seni di dalam dakwah, menyampaikan materi dengan baik dan mudah difahami oleh masyarakat, tidak bertele-tele, ini yang akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Dan itu adalah keistimewaan, kemampuan yang dimiliki oleh Ibnul Jauzi. Wa auqa'a kalami fi nufusihim fala yartabuna bisihhatihi. Ucapan-ucapan saya ini jadi mendarat secara langsung pada orang-orang yang mendengarkan tanpa mereka meragukan kebenaran apa yang saya katakan. Waqad aslama ala yadayya nahwun min mi'ataini min ahli zimmah. Masya Allah. Kata Ibnu Jauzi, telah masuk Islam di hadapan saya sekitar 200 orang kafir. Ini kira-kira para ustadz mungkin yang hadir di sini sudah berapa ini orang kafir yang diajak masuk ke dalam agama Islam. Ini luar biasa, ini dapat memasukkan orang kafir satu saja ke dalam agama Islam.
Ini pahalanya luar biasa. Ibnu Jauzi sekitar 200 orang kafir masuk Islam di tangan Ibnu Jauzi. Walaqad taba fi majalisi aktsaru min mi'ati alfin. Lebih dari 1000 orang taubat ketika mendengarkan petuah-petuah yang saya sampaikan di majelisku. Jadi ini benar-benar dai sejuta umat ini Ibnu Jauzi. Ya, dai sejuta umat mampu mengajak orang kafir masuk ke dalam agama Islam hingga dalam jumlah ratusan, mampu menjadikan orang-orang muslim yang berlumuran dosa taubat di hadapan Ibnu Jauzi, bahkan dalam jumlah lebih dari 100.000 orang. Waqad qata'tu aktsara min 20 alfi salifin mimma yata'anahul juhal. Saya telah menempuh lebih daripada 20.000, lebih daripada 20.000 tempat ataupun kota. Jumlah itu artinya aradhi mustawiyah, yakni daerah ataupun gurun, itu saya tempuh. Ya, untuk apa? Untuk mencari ilmu, untuk berdakwah, menyampaikan nasihat, mauidhah dan seterusnya. Mimma yata'anahul juhal, yang mana jarak-jarak tersebut banyak sekali dihindari oleh orang-orang yang bodoh. Walaqad kuntu aduru 'alal masyayikh li sama'il hadits. Saya terus melakukan perjalanan menemui para masyayikh, para kiai yang ada saat itu untuk mendengarkan hadis. Ini Ibnu Jauzi menempuh cara yang benar dalam mencari ilmu. Tidak asal-asalan membeli kitab yang dia sukai hanya berdasarkan bisa membaca bahasa Arab dan bisa menerjemah, kemudian naik ke atas podium menyampaikan pidato dan seterusnya. Ilmu tidak diambil dengan cara seperti itu, tapi min afwahil ulama, diambil dari lesan-lesan para ulama secara talaqi, yang mana mereka belajar dari gurunya, gurunya dari gurunya, begitu seterusnya hingga sampai sanad keilmuannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayanqati'u nafsi minal adwi li alla usbaq wa kuntu usbihu wa laisa li ma'kalun wa umsi wa laisa ma'kalun wa laisa li ma'kalun. Jadi sering pagi tidak ada makanan, tidak ada makanan yang bisa saya makan, sore juga seperti itu. Wa ma adzallanillahu limakhluqin, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanku rendah di hadapan manusia yang lain. Meskipun saya fakir, meskipun saya hidup dalam keterbatasan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan diriku ini rendah. Walakinahu saqa rizqi lisyanati irdi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggiring rizki saya supaya apa? Supaya harga diri, wibawa, harkat dan martabat saya sebagai seorang ulama ini tetap dijaga. Artinya pokoknya orang sibuk dengan mengajar, sibuk dengan urusan dakwah terhadap kebaikan, ini tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas bagaimana saya akan menghasilkan rezeki. Ya, tetap kita harus memiliki usaha-usaha bagaimana kita dapat menghidupi keluarga, tetapi dakwah, mengajar ilmu agama ini akan membawa keberkahan yang sangat luar biasa. Ini yang terjadi pada Ibnu Jauzi. Walau syarahtu ahwali la tala syarhu wa ha ana qad tara, dan inilah diriku wahai anakku, la tara ma qad alatil halu ilaihi wa ana ajma'uhu laka fi kalimatin wahidah wa hiya qauluhu ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ilahuna wallahu alam bisawab. Nuhallil wa nusalli ala rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sekian dari saya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ketemu kembali insyaallah pada waktu yang sama minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.